Balik lagi di alam matematik, kali ini kita akan bahas dasar mengenai relasi dan fungsi. Dari diagram panah di bawah ini, sebutkan domain, kodomain, dan range. Baik, di sini teman-teman bisa lihat, inilah yang disebut sebagai diagram panah. Domain atau daerah asal, itu pada dasarnya seluruh bilangan yang terletak di sebelah kiri ini teman-teman. Dalam kasus lain, domain juga sering disebut dengan koordinat X, sering juga disebut sebagai input, kadang juga disebut sebagai daerah yang memberi masukan pada wilayah lain. Dalam kasus ini, kita bisa mengetahui bahwa kumpulan domainnya itu adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian bagaimana dengan kodomain? Kodomain itu bisa disebut sebagai daerah hasil, atau tempat di mana hasil dari relasi atau fungsi mungkin untuk ditemukan. Kodomain punya perbedaan mendasar dengan range. Kodomain adalah sekumpulan kemungkinan yang akan didapatkan sebagai tujuan dari domain. Ingat kata kuncinya, kodomain itu adalah kemungkinan. Dalam kasus ini teman-teman sekalian, kita bisa list kodomain yang ada di sini, mulai dari 7 hingga 11. Jadi kodomainnya adalah 7, 8, 9, 10, dan 11. Lalu bagaimana dengan range? Range ini adalah bagian dari kodomain yang menjadi tempat hasil dari domain. Jadi pada diagram panah ini teman-teman sekalian, kita dapat perhatikan secara lebih lanjut, apabila seluruh angka yang ada di sini itu disebut sebagai kodomain, maka range-nya itu adalah seluruh angka yang menjadi tujuan dari domain. Tentu saja seluruh bilangan yang ada di sini, kecuali 8. Jadi langsung saja kita list 7, 9, 10, dan 11. Selanjutnya bagaimana dengan soal yang B? Apakah ini tergolong fungsi? Kita tinggal jawab dan fokus pada hal ini. Adakah dalam setiap domain atau input tersebut hanya tertuju pada satu range atau satu output saja? Di sini kita bisa lihat, bilangan 2 ini tertuju pada 2 range, yaitu 7 dan 9. Namun domain yang lain itu hanya tertuju pada satu output saja. Namun demikian, karena dalam relasi ini sudah terdapat satu domain yang tertuju pada banyak output, maka jelas ini bukan relasi. Selanjutnya yang C, kita akan buat himpunan dalam pasangan secara berurutan. Untuk membuat himpunan, kita mulai dari domainnya terlebih dahulu. Mari kita tulis R, kemudian dalam kurung 2, kemudian menuju kepada 7, kemudian masih 2, menuju kepada 9, lalu ada 3, menuju kepada 10, lalu kemudian 4, outputnya 11, lalu ada input 5, outputnya 11, lalu ada 6, outputnya 7. Beginilah pembahasan pada tiap soal tersebut. Sekarang mari kita lanjut pada tipe soal yang berbeda lagi teman-teman. Buatlah daftar domain, kodomain, dan range pada setiap relasi. Baik teman-teman, di sini kita bisa lihat pada relasi 1, yang tersedia hanyalah himpunan pasangan. Jadi di sini langsung bisa kita pastikan apabila yang ada di sebelah kiri ini adalah domain atau input dan yang ada di sebelah kanan ini jelas range atau yang disebut sebagai output. Nah, jika kita sudah tahu outputnya itu berapa, lalu bagaimana kita untuk mengetahui kodomainnya? Karena informasi yang kita miliki hanyalah input dan output, maka untuk mendaftarkan kodomain yang artinya adalah daftar kemungkinan semua bilangan yang ada di kanan ini itu termasuk kodomain. Jadi langsung saja kita tulis domain itu adalah -2, kemudian -1, lalu ada 0, kemudian 1. Kodomain itu ada -3, kemudian ada -1, 0, kemudian 3. Range juga demikian, karena daftar bilangan yang ada di kanan ini pada dasarnya adalah range, jadi langsung saja kita tulis range-nya sebagaimana kodomain yang ada di atas. Sekarang kita lanjut ke relasi yang kedua, mari kita daftarkan domainnya. Di sini ada 2, kemudian 2-nya 2 kali, lalu ada 3, dan 4. Lalu kodomain atau seluruh kemungkinan bilangan itu menjadi output tentu saja adalah bilangan yang ada di sini. Kita mulai dari -1, kemudian 0, kemudian 1, lalu kemudian 2. Lalu range, ya seluruh range yang ada di sini. Jadi langsung saja kita buat daftarnya. Sekarang tinggal kita menentukan apakah relasi tersebut merupakan fungsi. Fokus di relasi pertama terlebih dahulu. Di sini kita bisa perhatikan, tidak ada domain yang muncul 2 kali, yang memiliki lebih dari satu range. Jadi bisa dikatakan, relasi ini adalah fungsi. Lalu bagaimana dengan relasi kedua? Kita bisa perhatikan secara lebih lanjut, bahwa terdapat 2 domain yang menghasilkan output yang berbeda.
2 menghasilkan minus 1, kemudian 2 menghasilkan 1. Ini jelas bertentangan dengan prinsip fungsi. Jadi ini bukan fungsi. Baik, sekarang waktunya kita lanjut ke tipe soal yang lain. Buat atau gambarkan diagram pemetaan pada tiap relasi di bawah. Tentukan apabila relasinya termasuk fungsi atau bukan. Mari kita bagi ini menjadi 2 bagian. Kita fokus pada relasi pertama terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat bahwa domainnya adalah 1, 2, dan 3. Jadi langsung saja bisa kita buat diagramnya di sini. Kemudian kita tulis domainnya satu persatu. Lalu kemudian kita tinggal menulis daftar range di sebelah kanan. Range-nya itu adalah 2, 2, dan 2. Karena semuanya 2, kita tulis saja 1, 2 di sebelah kanan. Sekarang tinggal kita gambarkan panahnya. 1 menuju 2, seperti ini. Kemudian 2 menuju 2, seperti ini. Lalu kemudian 3 menuju 2, seperti ini. Maaf apabila kurang rapi. Kemudian kita lanjut ke relasi yang ada di sebelah kanan. Mari kita buat daftar domainnya. Di sini ada minus 3, minus 2, minus 1, kemudian minus 3. Minus 3-nya muncul 2 kali, jadi kita harus menulis setiap domain sekali saja, yaitu minus 3, minus 2, dan minus 1. Kemudian di sebelah kanan, tinggal kita tulis daftar output atau range-nya. Di sini ada minus 1, 0, 1, dan 2. Minus 3 menuju 1, kemudian minus 2 menuju 0, lalu kemudian minus 1 menuju minus 1, lalu di sini ada minus 3 menuju 2. Sekarang ke soal nomor B, waktunya kita untuk menjawab apakah relasi tersebut termasuk fungsi atau bukan. Pada relasi A, kita dapat memperhatikan tiap domain yang ada itu hanya memiliki satu output, atau hanya menuju pada satu range. Jadi bisa kita katakan relasi ini adalah fungsi. Namun pada relasi yang di sebelah kanan, kita bisa melihat ada satu domain yang mengarah pada 2 output. Maka bisa kita katakan, ini bukan fungsi. Sekarang teman-teman sudah jadi semakin lancar. Mari kita fokus pada tipe soal yang lain. Diketahui 2 buah himpunan A itu sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Kemudian himpunan B itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hubungan dari himpunan A ke B adalah lebih kecil dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, seperti yang saya buat di sini. Jadi sekarang tinggal kita buat arah panahnya saja. Sebelum kita membuat panah, hubungan dari himpunan A ke B adalah lebih kecil dari. Jadi di sini langsung bisa kita tulis A lebih kecil dari B. Mari kita mulai dari domain yang paling kiri. 2 tidak lebih kecil dari 1. Jadi kita lewatkan. 2 juga tidak lebih kecil dari 2. 2 itu lebih kecil dari 3, jadi kita sambungkan. 2 lebih kecil dari 4, lebih kecil dari 5, juga lebih kecil dari 6. Selanjutnya pada bilangan 4, langsung kita cek pada himpunan B. 4 itu lebih kecil dari bilangan berapa? Tentu saja adalah 5, dan juga 6. Bilangan 6, ini tidak lebih kecil daripada bilangan berapapun yang ada pada himpunan B. Begitupun dengan bilangan 8. Baik teman-teman, jadi untuk membuat kita semua menjadi semakin lancar, mari kita list terlebih dahulu berapa-berapa saja domainnya, kodomainnya, dan juga range, agar kita tidak salah paham. Domainnya tentu saja adalah 2, 4, 6, dan 8. Kemudian kodomain, jadi di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian range adalah hasil yang benar-benar muncul dari daftar kemungkinan tersebut. Tentu saja ada 3, 4, 5, dan 6. Sekarang waktunya kita menjawab yang B, yaitu membuat himpunan pasangan berurutan. Di sini kita bisa perhatikan domain tersebut arahnya kemana-mana saja, lalu tinggal kita buat daftar pasangannya. 2 mengarah ke 3, kemudian 2 mengarah ke 4, lalu kemudian 2 mengarah ke 5, lalu ada juga 2 mengarah ke 6. Lanjut ke domain 4, 4 mengarah ke 5, lalu 4 mengarah ke 6. Selesai teman-teman. Lalu bagaimana untuk membuat koordinat Kartesius? Baik, mari kita hapus terlebih dahulu sebagian papan tulis, lalu kemudian perhatikan kotak-kotak yang ada di bawah ini. Saya akan membuat koordinat Kartesius. Kita bisa ketahui bahwa sisi X adalah sisi horizontal, dan Y adalah sisi vertikal. Baik teman-teman, mari kita buat angkanya. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita lanjut lagi tiap garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik, di sini kita bisa perhatikan domain 2 itu mengarah pada range 3. Jadi sisi X yang 2 itu mengarah pada sisi Y yang bagian 3. Jadi kita lingkari di sini. Kemudian sisi X2 mengarah kepada 4 di sini. Lalu ada lagi sisi X2 itu mengarah ke 5. Jadi kita lingkari di sini. Kemudian sisi domain 2 itu mengarah pada 6. Jadi kita lingkari di sini. Domain 4 ada yang mengarah pada output 5. Jadi kita tinggal fokus pada 4X, kemudian mengarah pada 5Y. Letaknya di sini. Kemudian domain 4 itu juga ada yang mengarah pada range 6. Jadi kita fokus pada 4X, kemudian kita berhenti pada titik 6 atau 6Y. Jadi di sini. Jadi beginilah bentuk koordinat Kartesiusnya, teman-teman. Selanjutnya, apakah itu tergolong fungsi? Di sini seharusnya kita sudah tahu bahwa ini tidak tergolong sebagai fungsi, namun ada juga cara lain untuk mengetahui itu suatu fungsi atau bukan. Kita juga bisa melihat pada koordinat Kartesius ini, teman-teman. Apabila kita tarik garis lurus secara vertikal, kemudian terdapat titik-titik yang bersambungan satu sama lain dari atas ke bawah, maka jelas itu bukan fungsi. Lain halnya apabila kita memiliki contoh lain, misalkan titik-titiknya itu berbentuk seperti ini, seluruhnya itu berbentuk X, tidak ada berbenturan garis vertikal antara garis satu dengan garis yang lain, maka itu jelas tergolong fungsi. Namun pada kasus contoh soal ini, jelas ini bukan fungsi, teman-teman. Sekarang mari kita lanjut ke tipe soal yang berbeda lagi. Diketahui koordinat Kartesius seperti di bawah. Buat himpunan dalam pasangan berurutan. Baik, di sini kita bisa fokus pada koordinat yang ada di bawah. Mari kita langsung buat himpunannya. Di sini ada koordinat X pada titik 1 yang mengarah pada titik 2 pada koordinat Y. Jadi kita buat pasangan 1 bertemu dengan 2. Atau domain 1, range-nya 2. Mari kita lanjut. Titik 2X itu mengarah pada koordinat Y titik 4. Jadi mari kita tulis 2 dan 4. Selanjutnya, titik 3X itu bertemu pada titik 6 pada koordinat Y. Jadi domain 3, range 6. Selanjutnya pada titik X4 itu mengarah pada titik 8. Jadi 4 dan 8. Kemudian titik 5 itu mengarah pada Y10. Berarti 5, 10. Lalu kemudian titik 6 itu mengarah pada Y12. Jadi 6, 12. Lalu kemudian ada 7, titik X7. Itu mengarah pada Y14, teman-teman. Jadi domain 7, range 14. Sekarang waktunya kita buat diagram panah. Di sini ada A, kemudian di sebelahnya ada B. Pada bagian A, kita daftarkan terlebih dahulu domainnya. Di situ ada 1, kemudian 2, lalu 3, lalu 4, 5, 6, 7. Lalu kemudian kita tinggal buat daftar range-nya. Semua yang ada di sebelah kanan ini sudah berupa range, karena ia masing-masing telah memiliki pasangannya. Langsung saja kita tulis, ada 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 10, lalu 12, dan 14. 1 itu berpasangan dengan 2, jadi seperti ini. Kemudian 2 itu berpasangan dengan 4, jadi seperti ini. Lalu 3 itu berpasangan dengan 6, jadi seperti ini. Kemudian 4 berpasangan dengan 8, 5 dengan 10, 6 dengan 12, 7 dengan 14. Jadi ini lurus-lurus saja ya teman-teman sekalian. Kemudian soal C, relasi apa yang dibentuk dari diagram tersebut? Ini adalah bagian tersulit dari relasi dan fungsi. Ini sama halnya seperti kita menjawab pola matematik. Apabila kita menjawab A ini lebih kecil dari B, ini tidak akurat karena bilangan kecil tidak diarahkan ke segala bilangan yang lebih besar. Jadi mari perhatikan. 1 menyambung kepada 2, 2 menyambung kepada 4, 3 menyambung kepada 6, dan seterusnya. Maka kita bisa dapatkan bahwa A itu adalah setengah dari bilangan B. Jadi relasinya adalah A itu adalah setengah dari B. Ini jauh lebih tepat dan akurat daripada kita sekedar hanya menjawab A kurang dari B. Sekarang bagaimana dengan soal selanjutnya? Apakah relasi ini tergolong fungsi? Dalam kasus ini teman-teman, kita bisa perhatikan masing-masing domain atau masing-masing input itu hanya memiliki satu range atau satu output.
Jadi tentu saja, ya, ini relasi. Sekarang bagaimana apabila dalam suatu soal, informasi yang diberikan hanyalah himpunan seperti ini, teman-teman. Tentukan apa relasi dari himpunan tersebut, gambarkan relasinya dengan diagram panah, gambarkan dengan koordinat Kartesius. Baik, di sini saya akan fokus untuk menjawab yang B terlebih dahulu. Mari kita gambar relasinya dengan diagram panah. Mari kita buat A, kemudian kita buat B. Seperti sebelumnya, kita gambar saja diagram panah. Di sini tiap domainnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian pada bagian B ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pada bagian B, semua bilangan ini memiliki pasangan, jadi bisa kita pastikan semua yang ada di kanan ini adalah range. Karena ia adalah hasil dari domain, teman-teman. Langsung kita buat panahnya, 2 menuju ke 1, 4 menuju ke 2, 6 menuju ke 3, 8 menuju ke 4, 10 menuju ke 5. Seperti sebelumnya, ini lurus-lurus saja ya teman-teman sekalian. Sekarang kita bisa lebih mudah untuk menentukan apakah relasi dari himpunan tersebut. Mari kita perhatikan dalam-dalam pola bilangan apa yang terjadi pada A dan B. Di sini, pada bilangan A, 2 mengarah kepada 1, lalu kemudian 4 mengarah kepada 2, 6 mengarah kepada 3, kemudian 8 mengarah kepada 4. Dan seterusnya. Dalam diagram ini teman-teman sekalian, kita bisa mengetahui A adalah perkalian 2 dari B, atau kali 2 dari B. Bisa juga kita tulis seperti ini. Lalu mari kita jawab yang C. Baik, di sini kita memiliki garis seperti biasa. Domain 2 itu berpasangan dengan 1, jadi di sini 2X dan 1Y. Kemudian domain 4 itu berpasangan dengan range 2, jadi 4X, 2Y di sini. Kemudian domain 6 itu berpasangan dengan range 3, jadi 6X bertemu dengan Y3, kemudian domain 8 itu berpasangan dengan range 4, dan yang terakhir, domain 10 berpasangan dengan range 5. Seperti ini teman-teman sekalian. Semoga ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.